pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2024. Yeni H.O., seorang mahasiswi berusia 21 tahun, berpamitan kepada keluarganya di Jatinegara. Ia hendak kembali ke kosannya di Jalan Mundan, nomor 46 RT 12 RW 06 Kemanggisan Ilir, Palmerah, Jakarta Barat. Yeni seorang mahasiswa komputer akuntansi Universitas Bina Nusantara angkatan 2022, bermaksud untuk menyelesaikan skripsinya. Hari berlalu hingga akhirnya pada Kamis 4 Agustus 2024, ponsel tantenya berdering. Sebuah panggilan darurat dari Yeni. "Tante, tolong jemput saya sekarang. Cepat ya, Tante." Tantenya segera bergegas ke kosan Yeni. Namun, sesampainya di sana, ponsel Yeni tidak dapat lagi dihubungi. Pintu pagar kosan tidak terkunci, begitu pula pintu kamar kos Yeni. Dengan hati-hati, tantenya melangkah masuk, dan di sana, di lantai kamar, ia menemukan Yeni. Yeni tergeletak di lantai dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya setengah telanjang, dan ada luka tusukan di lehernya. Setelah otopsi dilakukan, ditemukan pula cairan sperma di bagian kemaluannya. Polisi segera melakukan penyelidikan. Mereka menahan seorang pria yang merupakan penjaga kosan dan juga menginterogasi tantenya selama berjam-jam. Yeni adalah seorang gadis yang manis, sopan dan penyayang keluarga. Namun, saat peristiwa ini terjadi, tempat kosannya sangat sepi karena sebagian besar penghuninya sedang liburan semester. Situasi kos yang sunyi mungkin dimanfaatkan oleh pelaku. Ada indikasi bahwa Yeni sempat merasa cemas, dan inilah yang mendorongnya untuk meminta jemputan dari tantenya. Tetapi ketika tantenya tiba, sudah terlambat. Pelaku mungkin masuk dengan paksa atau secara licik, berusaha memperkosa Yeni, yang pada akhirnya berujung pada pembunuhan brutal. Pelaku melarikan diri setelah mencuri sejumlah uang dan ponsel milik Yeni. Di tengah penyelidikan, polisi menetapkan Mista alias Gareng, penjaga kosan, sebagai tersangka utama. Kecurigaan ini muncul karena setelah Yeni ditemukan tewas, Gareng menghilang tanpa jejak. Namun, muncul berbagai pertanyaan. Kenapa polisi hanya menyebarkan foto Gareng di pos-pos polisi tertentu? Bagaimana jika dia bersembunyi di daerah yang tidak dicurigai oleh polisi? Polisi mengatakan bahwa media yang memberitahukan kasus ini bisa membuat pelaku melarikan diri. Tetapi, jika tidak ada pemberitaan, apakah pelaku akan tetap melarikan diri? Bukankah seorang pelaku yang telah melakukan kejahatan pasti akan berusaha kabur sejauh mungkin? Mungkinkah Gareng bukan pelaku utama, tetapi ia tahu sesuatu tentang peristiwa ini? Jika dia tidak bersalah, mengapa dia melarikan diri saat Yeni ditemukan? Terlepas dari berbagai spekulasi, pertanyaan besar tetap ada.
Siapa sebenarnya yang melakukan YNHO? Terlepas dari berbagai spekulasi, pertanyaan besar tetap ada. Siapa sebenarnya yang membunuh YNHO? Mungkinkah Garin tidak bertindak atas perintah orang lain? Apakah ada keterlibatan aktor lain yang lebih kuat di balik peristiwa tragis ini? Polisi terus mencari jawaban. Mereka memeriksa CCTV, menyelidiki riwayat komunikasi, dan mencari petunjuk dari setiap informasi yang ada. Tetapi, 1 dekade telah berlalu sejak kasus ini terjadi. Gareng belum ditemukan, dan pembunuhan YNHO menjadi misteri yang belum terpecahkan. Apakah kasus ini akan tetap menjadi cold case? Atau akankah kebenaran akhirnya terungkap? Kisah ini adalah pengingat akan betapa rapuhnya hidup dan betapa misteriusnya kejahatan yang tak terpecahkan. Semoga keadilan untuk YNHO suatu hari nanti bisa ditemukan.